Selamat pagi, salam jumpa kembali anak-anak ibu kelas 7. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat belajar ya nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu akan berpesan lebih dahulu. Sebelum kalian belajar, kalian persiapkan dulu dirinya, berdoa dulu. Persiapkan alat-alat tulis, buku paket, buku catatan, dan alat-alat tulismu. Nah, anak-anak ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, catat materi ini dengan baik, dan pelajari di rumah secara baik. Nah, simaklah video yang akan ibu sajikan hari ini, yaitu mengenai pemanasan global. Ya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan bagaimana cara menanggulanginya akan kita lihat dalam video berikut ini. Anak-anak ibu, kalian tentu sudah sering mendengarkan apa yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini termasuk salah satu juga akibat daripada pencemaran lingkungan, ya. Anak-anak ibu, perhatikanlah dengan baik-baik ya nak. Jangan ada yang tidak memperhatikan dengan baik video ini. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai belajar mengenai pemanasan global. Nah, perhatikan si video berikutnya. Nah, iklim di bumi ini berubah menyebabkan anomali dan bencana di bumi ini. Kira-kira apakah penyebabnya? Tentu kalian tahu semua apa itu penyebabnya, bukan? Nah, coba kalian perhatikan. Kita lihat dulu pemanasan global yang disebut dengan global warming. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap yang menyebabkan perubahan permanen iklim di bumi ini. Nah, kita tahu bumi ini semakin lama semakin panas. Suhu rata-rata semakin lama semakin naik. Nah, salah satu penyebab utama pemanasan global adalah adanya efek rumah kaca, yaitu pemanasan yang terjadi karena adanya gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dapat menyerap panas matahari. Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer akan langsung ke bumi. Di bumi akan diserap secara baik oleh tumbuhan hijau untuk kepentingan fotosintesis. Sisa panas yang tidak digunakan seharusnya harus dikembalikan ke luar angkasa atau keluar atmosfer bumi. Tetapi apabila terjadi penumpukan gas-gas tertentu, terutama gas-gas yang mengandung karbon, panas matahari yang tersisa tadi tidak bisa dikeluarkan dari bumi. Panas matahari yang berlebihan itu akan diikat oleh gas-gas yang mengandung karbon tadi, sehingga panas matahari tersebut akan terperangkap di dalam atmosfer bumi dan menyebabkan suhu semakin lama semakin meningkat, ya. Perhatikan ilustrasi ini. Itulah yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Jadi, gas-gas yang mengandung karbon tadi sama dengan sifat kaca, yaitu dapat menahan panas sehingga panas itu terperangkap di bumi. Nah, selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Seperti yang kita tahu, bumi dilindungi oleh lapisan atmosfer yang melindungi dari panas berlebih. Jadi panas matahari yang masuk ke bumi akan diserap secukupnya oleh bumi sesuai dengan kebutuhannya, terutama oleh tumbuhan hijau sebagai bahan utama untuk fotosintesis. Selebihnya panas yang tidak digunakan akan dikeluarkan kembali keluar atmosfer bumi. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi industri
transportasi, dan lain-lainnya, maka terjadilah penumpukan gas-gas yang mengandung karbon, diantaranya karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, gas-gas yang mengandung karbon tersebut akan mengikat panas matahari sehingga tidak bisa dikeluarkan kembali keluar atmosfer bumi. Panas matahari yang berlebihan tadi akan diikat oleh karbon dioksida sehingga terperangkaplah di dalam atmosfer bumi, dan akibatnya akan terjadilah peningkatan suhu bumi sehingga menyebabkan pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming, dan dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan perubahan iklim. Ada beberapa faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama, asap limbah pabrik dari kegiatan industri setiap hari dilepaskan ke udara dan menyebabkan polusi. Yang kedua, asap buangan ini mengandung banyak polutan berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Selain itu, asap kendaraan bermotor di kota-kota besar yang juga menambah polusi udara karena melepaskan gas-gas karbon. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebakaran hutan akibat pembakaran ladang juga menimbulkan asap yang mengandung karbon dioksida ke udara, menyebabkan kualitas udara semakin memburuk serta mengikat panas matahari. Hutan yang semakin lama semakin sedikit karena adanya penebangan liar dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida dari udara oleh hutan sehingga karbon dioksida semakin menumpuk di atmosfer bumi ini. Nah, kenapa? Karena tumbuhan semakin sedikit yang menyerap karbon dioksida. Kemudian faktor penyebab pemanasan global yang kelima adalah penggunaan gas klorofluorokarbon atau CFC pada lemari pendingin dan AC, merusak lapisan ozon sehingga menyebabkan suhu bumi semakin panas. Nah, kita lihat lalu apa saja akibat yang disebabkan oleh pemanasan global. Antara lain, temperatur bumi semakin bertambah, beberapa wilayah bersuhu tinggi dan di wilayah lain justru semakin menurun. Berikutnya adalah peningkatan suhu di bumi dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah bumi sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Tetapi di lain wilayah lain mengalami efek yang mengalami kekeringan sehingga menyebabkan gagal panen. Selanjutnya, suhu bumi yang meningkat akan menyebabkan es di kutub akan mencair sehingga menimbulkan naiknya tinggi permukaan air laut. Yang lambat laun dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Selain itu, kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan bencana badai semakin kuat, semakin luas. Hal ini disebabkan karena kondisi permukaan laut yang semakin lama semakin hangat, sehingga badai semakin lama bertahan di bumi. Lalu, apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi fosil, contohnya minyak bumi, batu bara, karena barang-barang fosil dapat menghasilkan gas karbon dari pembakaran. Untuk menggantikan bahan bakar fosil, kita bisa menggunakan energi terbarukan seperti energi surya atau energi listrik pada kendaraan. Selain itu, kita dapat melakukan penanaman hutan dan penghijauan daerah yang hutan yang gundul. Hutan kita tanam kembali untuk menghadirkan tumbuhan-tumbuhan baru yang dapat mengikat karbon dioksida dalam proses fotosintesis.
Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat. Semoga pembelajaran ini dapat kalian simak dengan baik-baik. Terima kasih.